Om Swastiastu dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Ida Bagus Hadiramante, NIK 7401082506830002, NIM 23111881140, LPTK Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Saya adalah guru dari SMA Negeri 1 Watubangga, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Bat 1 tahun 2024. Hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa SMA Fase E mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dengan materi catur warna dalam kehidupan masyarakat. Selamat menyaksikan. Om Santi Santi Om. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Om Swastiastu, anak-anak. Om Swastiastu. Ya. Apa kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Baik, Pak. Ya. Sebelum kita belajar, Bapak akan ngecek kehadiran anak terlebih dahulu ya. Putu Pajar, Hadir, Pak. Ilo Pariani, Sangayu Putu Elpa, Putu Dewianti, Sangayu Madi Lestari, Kadek Wilda, Ayu Dinda, Gede Wira, Dewi Pratanti, Kadek Sucendehi, Kadek Milawati, Sulkarnaim, Nyoman Vidya. Ya, hadir semua ya anak-anak. Jadi sebelum kita belajar, kita berdoa. Ya, silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Om Siddhirastu Tatastu Swaha. Om Gurur Brahma Gurur Wisnu Gurur Dewa Maheswara Gurur Saksa Param Brahma Tasmai Sri Gurave Namaha. Om Santi Santi Santi. Ya. Jadi sebagai siswa kita harus selalu ingat dengan doa ya. Nah, jadi silakan anak-anak berdiri kembali ya. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Ya, silakan berdiri anak-anak. Ada Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, riba satu. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk anak-anak. Ya, jadi anak-anak pada pagi hari ini, di mana pertemuan sebelumnya, ya kita sudah membahas tentang Punarbawa Dharma Sastra.
Adakah di antara anak-anak yang masih ingat dengan materi pembelajaran minggu lalu tentang Punarbawa? Apa itu Punarbawa, anak-anak? Ya, Wilda. Punarbawa adalah istilah agama Hindu yakni kelahiran yang berulang kembali ke dunia. Iya, istilah agama Hindu artinya kelahiran berulang kembali ke dunia. Ya, tepuk tangan untuk Wilda ya. Kemudian yang kedua, di dalam hukum karma, ya, hukum karma pala, setiap kehidupan itu terikat dengan adanya apa? Yang disebut dengan karma apa? Karma pala. Nah, jadi anak-anak, di pertemuan kita pertama ini kita akan membahas tentang catur warna dalam kehidupan masyarakat. Di dalam konsep catur warna, ya, dalam sebuah kehidupan itu tentunya memiliki tingkatan-tingkatan, ya, yang berbeda-beda dari tingkatan A, B, C, D, begitu ya, memiliki tingkat yang berbeda. Nah, di mana dalam konsep Hindu, ya, dalam konsep Hindu mengenalkan istilah catur warna itu terbagi menjadi 4 bagian, ya kan? Menjadi 4 bagian yang terdiri dari Brahmana, Ksatria, Wesya, dan Sudra. Nah, jadi anak-anak untuk mengingatkan konsentrasi anak-anak ini kayaknya lesu-lesu ini, kurang semangat. Tadi sudah mau nyanyi, sekarang malah lesu-lesu ya. Silahkan anak-anak berdiri, kita ice breaking terlebih dahulu supaya konsentrasi pikirannya bisa ya. Iya, tangannya ya anak-anak ya. Guli-guli. Ya, silakan duduk ya anak-anak. Nah, itu salah satu ice breaking, ya, di mana kita harus terfokus pada suatu konsentrasi, ya. Nah, jadi harapannya anak-anak pada pagi hari ini terfokus dalam pembelajaran kita. Nah, jadi anak-anak pada pagi hari ini tujuan pembelajaran kita ini adalah bagaimana peserta didik mampu menganalisis catur warna dalam kehidupan masyarakat, ya. Jadi dalam kehidupan di masyarakat itu kan ada berbagai tingkatan-tingkatan, ya, sehingga kita harus tahu sebagai siswa membedakan yang mana tugas dari seorang Brahmana warna, ya, kemudian Ksatria warna, Wesya warna, dan Sudra warna. Kemudian untuk tujuan model pembelajaran kita anak-anak, yaitu model pembelajaran yang berorientasi pada masalah atau problem based learning, ya. Nah, jadi minggu lalu Bapak sudah membentuk kelompok, ya, membentuk kelompok. Sebentar kita akan melihat slide tentang catur warna, ya. Nanti ada permasalahan yang Bapak akan berikan dalam bentuk LKPD, ya. Nanti setelah anak-anak
mengerjakan ya permasalahan yang Bapak berikan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara atau bahasa anak-anak sendiri ya, nanti dipresentasikan ya. Kita bentuk sesuai kelompok yang sudah Bapak bentuk minggu lalu. Silakan anak-anak untuk membentuk kelompoknya. Gitu ya. Ya. Ya, sudah terbentuk ya. Kelompok 1, 2, dan 3 ya. Baik anak-anak, perhatikan di papan. Ya. Om Swastiastu. Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan kami, Saya Sadu. saya Sigi, dalam pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Catur warna dalam kehidupan masyarakat. Catur warna berasal dari kata catur yang artinya 4 dan kata warna dari akar kata war yang artinya pilihan. Jadi, catur warna artinya 4 pilihan bagi setiap orang terhadap profesi yang cocok untuk pribadinya. Bagian-bagian catur warna. 1. Brahmana. 2. Ksatria. 3. Waisya. Dan yang keempat, Sudra. Brahmana. Brahmana adalah golongan masyarakat yang berkecimpung dalam bidang kerohanian dan ahli di bidang pengetahuan agama. Contohnya, pandita atau sulingye, dinandita atau pemangku, guru agama Hindu, dan pedharma wacana. Kewajiban dari Brahmana adalah menyebarkan ilmu pengetahuan agama, menumbuhkan daya cipta rohani, menjalankan dharma satya, dan menjadi tauladan berbudi luhur. Ksatria. Ksatria adalah golongan masyarakat yang memiliki keahlian di bidang memimpin bangsa dan perlindungan negara. Contohnya, pemimpin negara, TNI Polri, dan pecalang. Kewajibannya memimpin pemerintahan, perlindungan dan pengayom masyarakat, serta penegak kebenaran, tidak gentar berjuang membela kebenaran. Waisya. Waisya adalah golongan masyarakat yang berprofesi di bidang perekonomian, bisnis, atau pengusaha dan perdagangan. Kewajibannya adalah mewujudkan kemakmuran. Contoh dari golongan waisya adalah pengusaha, wira swasta, dan mampu berdikari dalam hal ekonomi. Sudra. Sudra adalah golongan masyarakat
yang memiliki keahlian di bidang pelayanan atau pengabdian biasanya lebih mengutamakan tenaga atau gerak. Contoh dari golongan sudra adalah karyawan, staf pegawai atau buruh, dan kewajibannya adalah membantu atau melayani semua masyarakat. Ya, nah jadi ini anak-anak ya, apa yang bisa anak-anak tangkap dari gambaran video tadi? Menjelaskan tentang apa itu? Ya, silakan Sang Ayu. Menjelaskan tentang catur warna. Ya, silakan Sang Ayu. Baiklah, catur warna berasal dari bahasa Sanskerta yang dibentuk dari dua kata, yaitu catur dan warna. Catur yang berarti empat, warna yang berarti pilihan. Jadi, catur warna adalah empat pilihan bagi setiap orang terhadap profesi yang cocok untuk pribadinya masing-masing. Iya, tepuk tangan ya. Bagus sekali. Nah, jadi anak-anak, Bapak akan memberikan masalah ya. Nanti dikerja ya. Setelah itu baru dipresentasikan. Ya, silakan dikerja. Di depan ada 4 gambar ya, tentang berikan pendapat anak-anak tentang gambar ini. Ya, silakan dipecahkan bersama kelompoknya. Silakan dikerja. Kalau mengalami kendala, bisa bertanya ya. Pak Sini, Ya, Pak Wilda? saya kurang mengerti dengan cara pengerjaan soal yang ini, Pak. Ya, soal yang gambar keempat ya. Ya, gambar keempat ini tergolong sudra warna. Ya, tergolong sudra warna. Di mana pekerjaan dari seorang sudrawarna itu adalah sebagai pesuruh atau mengandalkan dengan tenaga saja, seperti itu. Anak-anak bisa mencari dalam kehidupan sehari-harinya dari 4 komponen ini yang mana yang cocok dengan dalam kehidupan kita. Ya, sudah anak-anak? Kelompok 1 sudah ya? Ya. Kelompok 2 sudah? Ya. Kelompok 3? Iya. Jadi silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan dari pendapatnya ya, dari masalah dalam keempat tentang gambar yang di atas. Silakan kelompok 1. Maju ke depan ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang gambar dan atau isi dari video yang Pak Guru sampaikan tadi. Nah, gambar yang pertama adalah golongan Brahmana warna, yaitu
adalah individu atau golongan masyarakat yang berkecimpung dalam kerohanian. Tugasnya yaitu memimpin saat suatu upacara atau upacara rakyatnya. Dan kewajibannya yaitu menyebarkan ajaran agama Hindu berdasarkan dengan Weda. Dan gambar yang kedua, yaitu golongan seseorang kesatria adalah seseorang atau kelompok masyarakat yang memiliki keahlian di bidang pemimpin bangsa dan negara. Adapun tugas dari kesatria warna adalah sebagai penjaga keamanan dan pemimpinan negara. Yang ketiga adalah gambar yang masuk golongan Waisya warna atau seseorang atau sekelompok masyarakat yang memiliki keahlian di bidang ekonomi atau dagang. Tugasnya yaitu menjalankan kewajiban untuk kebutuhan dan kemakmuran masyarakat. Dan gambar yang terakhir termasuk dalam golongan Sudrawarna, yaitu memiliki arti bahwa sebuah kelompok masyarakat yang memiliki keahlian di bidang pelayanan atau mengabdi hanya dengan menggunakan tenaga saja. Nah, adapun tugas dari Sudrawarna yaitu pelayanan seperti karyawan. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon bisa dimaafkan. Saya tutup dengan puja Pramasanti. Om Santi Santi. Ya, silakan kelompok 1 untuk kembali ke tempatnya. Ya. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Om Swastiastu. Baik, berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang catur warna. Di mana dari catur warna memiliki 4 bagian, yaitu Brahmana warna, Ksatria warna, Vaisya warna, dan Sudra warna. Yang pertama ada Brahmana warna. Brahmana warna adalah individu atau golongan masyarakat yang berkecimpung dalam bidang kerohanian, contohnya seperti pemangku, pinanita, atau selingging. Kewajibannya yaitu menyejahterakan masyarakat dengan amalan pengetahuan yang dimilikinya, menjadi manggala atau orang yang dituakan, atau menjadi pemimpin upacara keagamaan dan menumbuhkan daya cita rohani. Yang kedua, Ksatria warna. Ksatria warna adalah seseorang atau sekelompok masyarakat yang memiliki keahlian di bidang memimpin bangsa dan negara. Contohnya seperti polisi, TNI, presiden, dan lain-lain. Kewajiban dari Ksatria warna adalah menegakkan kebenaran, bertanggung jawab, menjadi pelopor, dan menegakkan keadilan. Baik, untuk bagian dari kedua, yaitu Waisya warna dan Sudra warna, akan dijelaskan oleh sama saya, yaitu Dudayanti, pada ditunjukkan. Baik, adapun pengertian dari Waisya warna adalah individu atau golongan kelompok masyarakat yang memiliki profesi di bagian ekonomi, pertanian, atau perdagangan. Nah, golongan ini tidak berdasarkan atas keturunan, tetapi ia memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi seperti berdagang, bertani, dan masih banyak lain. Nah, kewajiban dari Waisya warna ini adalah memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Nah, yang terakhir ada Sudra warna. Sudra warna adalah kelompok individu atau kelompok yang memiliki kewajiban sebagai pelayan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saat itu dengan puja para Santi.
Om Santi Santi Santi. Ya, silakan kelompok 3 dan 1 kalau ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 2 dari hasil presentasinya, silakan Nana. Saya Pak. Ya, Putu Pajar, silakan Putu. Baik, saya dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Nah, saat Anda menjelaskan tentang Brahmana warna, Anda berbicara tentang golongan masyarakat yang berkecimpung dalam bidang kerohanian. Menurut saya, menurut kalian bagaimana kalau Brahmana warna itu orangnya itu berkasta atau harus berkasta atau tidak berkasta untuk mendapatkan gelar Brahmana itu tersebut? Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Ya, silakan kelompok 2 untuk menjawabnya. Tidak, mungkin karena Brahmana warna ini kan tidak berdasarkan atas keturunan, tetapi ia dikasih kepercayaan untuk memimpin suatu agama, karena dia itu Memiliki pengetahuan ya. memiliki pengetahuan iya. agama itu secara sangat luas. Iya. Itu saja dari saya. Bagus sekali jawabannya ya. Tepuk tangan. Nah, jadi Bapak akan tambahkan sedikit tentang pertanyaan dari Putu Pajar. Tadi mengatakan apakah seorang Brahmana warna itu berdasarkan dari kasta? Tidak. Tentunya siapa saja boleh ya untuk menjadi seorang Brahmana warna asal dia memiliki kemampuan, pengetahuan di bidang kerohanian, pengetahuan di bidang keagamaan, sehingga bisa untuk menjadi seorang Brahmana warna. Ya, kira itu ya. Saya kembalikan kepada kelompok 2. Silakan. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Kurang dan lebih memaafkan. Apakah Ya, bisa ya? Oke, silakan turun kelompok 2. Ya. Silakan untuk kelompok 3 mempresentasikan dari permasalahan yang Bapak berikan. Silakan. Om Swastiastu. berdirinya kami di sini ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai slide yang ditampilkan Pak Guru, yaitu catur warna. Yang menyampaikan materi saya berikan kepada teman saya. Baiklah, untuk di gambar pertama terlihat seperti pemimpin agama. Jadi dapat digabungkan ke dalam kelompok Brahmana. Asta Brahmana adalah kelompok yang bertugas mengajar, memberikan bimbingan spiritual, dan menjaga pengetahuan suci. Mereka seringkali diidentikan dengan kebijaksanaan spiritual. Oke, pada gambar kedua, menurut pendapatku, gambar kedua menggambarkan seorang prajurit yang sedang memberikan hormat, sehingga dapat dikelompokkan sebagai ksatria. Ksatria memiliki peran sebagai pemimpin dan pelindung sesuai dengan nilai keberanian dalam menjaga ketertiban dan mengabdi kepada negara. Baiklah, untuk gambar ketiga, menurutku gambar tersebut terlihat seperti pedagang di pasar. Jadi tergolong dalam kelompok Waisya. Waisya memiliki peran dalam kegiatan ekonomi seperti berdagang, bertani, dan menjalankan usaha. Waisya bertanggung jawab dalam memastikan kesejahteraan umum. Baiklah, pada gambar keempat, menurutku pada gambar tersebut menggambarkan pekerja yang sedang fokus. Ini dapat dikelompokkan dengan sutra yang bertugas melayani kebutuhan masyarakat dengan bekerja keras di berbagai profesi. Sutra biasanya berperan dalam pelayanan dan kerja fisik, berkontribusi pada kesejahteraan umum. Sekian, terima kasih.
Ya, itulah tadi apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Silahkan bagi kelompok 1 dan 2 kalau ada yang ingin ditanyakan dengan kelompok 3, Pak persilahkan. Saya ingin bertanya, Ya, Dr. Wilda Yanti ya. kan saya itu kurang mengerti dengan gambar nomor 4 tentang sudra warna. Apakah setiap orang itu disebut dengan sudra warna? Ya, silakan kelompok 3 untuk menjawab. Jadi, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tidak, karena menurut ajaran agama tentang catur warna ada 4 pilihan berdasarkan bakat atau guna dan profesi atau karma yang dilakoni seseorang. Jadi tidak semua orang harus menjadi pelayan. Ya, itu jawaban dari kelompok 3 pada kelompok 2. Bisa diterima? Ya. Kelompok 1? Ada yang ingin ditanyakan? Pas ya? Ya. Silakan kelompok 3. Ya. Sekian penyampaian diskusi dari kami. Saya tutup dengan 3 pramasanti. Om Santi Santi. Om Santi 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 Om. Ya, bagus ya. Apa yang sudah anak-anak jelaskan atau presentasikan di depan. Di sana ada poin pertama, pembagian daripada catur warna itu sendiri. Pertama disebut sebagai Brahmana warna, di mana Brahmana warna itu tidak berdasarkan dari keturunan anak-anak ya, tidak berdasarkan dari keturunan, tetapi berdasarkan siapa saja yang memiliki pengetahuan ya di bidang kerohanian, dia bisa menjadi seorang Brahmana warna. Nah, kemudian di dalam kesatria warna juga tidak berdasarkan keturunan, tetapi berdasarkan pengetahuan dan memiliki pengetahuan di bidang kepemimpinan. Ya, misalnya kita jadi TNI Polri, jadi bupati, jadi polisi, atau dan lain-lainnya. Yang jelas dia adalah sebagai pemimpin. Nah, siapa saja boleh seperti itu, asal memiliki pengetahuan. Nah, di poin ketiga tadi ada Waisya warna, di mana Waisya warna ini ya seseorang yang melakoni dunia bisnis atau dunia perdagangan di dalam melakoni kehidupannya. Tuh. Siapa saja, misalnya kalau dia seorang pengusaha, maka dia disebut sebagai Waisya warna. Walaupun dia dari kasta Brahmana, kasta Sudra, kalau dia melakoni sebuah pekerjaan dengan berdagang, maka dia disebut sebagai Waisya warna. Nah, di yang keempat, yang terakhir di situ adalah tentang Sudra warna, di mana Sudra warna itu kelompok orang yang tingkat yang paling terakhir ya di dalam pembagian catur warna. Nah, kenapa? Karena di dalam Sudra warna orang yang hanya memiliki pengetahuan tetapi dengan mengandalkan tenaga saja. Misalnya sebagai pekerja, buruh bangunan, sebagai pesuruh yang suka disuruh-suruh ya oleh orang lain. Nah, itu ya sekilas tentang masalah ya. Jadi dalam ajaran agama kita itu ada 4 tingkatan untuk membedakan setiap manusia, ya kan? Setiap manusia bisa disebut sebagai seorang Brahmana warna, bukan Brahmana kasta, tidak ya, bukan dari kasta, tidak, tapi dari dilihat dari profesi, karena hidup ini adalah sebagai pilihan, sehingga kalau kita memilih sebagai Brahmana berarti sudah itulah pilihan kita, Brahmana warna. Ya, baik anak-anak, sebelum Bapak akhiri pembelajaran pada pagi hari ini,
ya. Bapak akan memberikan sebuah refleksi. Ini ditulis ya, nanti dikumpul sebentar ya. Ya, ditulis ya, refleksi. Nah, nanti dikumpul bentar. Ya, sudah ya. Nah, sudah. Silakan dikumpul dari tugas. Ya. Nah, bagus ya. Anak-anak sudah mengerjakan. Makasih. Sebelum kita akhiri, siapa yang tahu dari pembelajaran tadi gitu ya? Apakah pembelajaran ini perasaan anak-anak? Bagaimana perasaannya? Senang ya? Iya. Kemudian dari penjelasan tadi ya, bagaimana cara kita menggabungkan semua itu? Nah, silakan. Siapa yang tahu dari alur dari kita belajar pertama? Ya, istilahnya menyimpulkan dari materi kita pada pagi hari ini. Iya, silakan Wildayanti ya. Mungkin dari pembelajaran tadi tentang catur warna, Iya. kita dapat belajar bahwa ajaran dalam agama Hindu yang membagi kehidupan menjadi 4 pilihan berdasarkan bakat, keterampilan, dan kualitas kerja. Nah, catur warna juga bukan untuk membedakan status sosial, melainkan untuk mempermudah pembagian tugas dan kerja. Iya, bagus sekali ya. Nah, jadi kita supaya tahu pembedaan dari pekerjaan yang kita lakoni di dunia ini dalam kehidupan. Nah, jadi anak-anak, untuk pertemuan kita minggu depan ya, kita akan membahas tentang hubungan ya catur warna dengan catur asrama ya. Jadi untuk itu tugas akan Bapak beri di grupnya ya. Nah, nanti ada tugas, nanti anak-anak kerja, nanti besok minggu depan kita tinggal presentasikan kembali tentang hubungan catur warna dengan catur asrama ya. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan berdoa ya. Doanya Bapak nanti. Silahkan pada sana. Om Dewa Suksema Paramo Sintya Yanama Swaha. Om Santi 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 Om. Swastiastu, 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 Swastiastu.